Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa aminuhu ala wahyihi arsalahu kafatan linnasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira balagha ar-risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillah haqqa jihadihi wa 'abada rabbahu hatta ataahu al-yaqinu. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Mengawali kajian kita di kesempatan yang berbahagia ini dan di tempat yang penuh berkah ini, tentu kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah wa bi ni'matihi tatimmus salihah. Di kesempatan malam ini kembali kita dimudahkan Allah untuk bisa meluangkan waktu duduk bersama di majlis yang mulia ini. Tentu harap dan doa semoga Allah akan senantiasa pertemukan kita di dalam limpahan rahmatnya dan pisahkan kita pun dengan memperoleh ampunannya. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Ikhwani fillah, Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya hadis yang ke-405 menyebutkan satu riwayat yang diterima dari Anas ibn Malik khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi mengatakan, inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu. Sesungguhnya apabila seseorang di antara kalian sedang berdiri di dalam salatnya, maka sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Allah Rabbnya. Dari hadis ini para ulama mengambil pelajaran bahwa waktu yang terbaik untuk berdoa adalah ketika kita sedang sholat. Karena ketika sholat orang bermunajat. Munajat itu memohon kepada Allah. Bahkan dalam hadis yang lain yang juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis yang ke-1111 dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Saat atau waktu di mana seorang hamba akrab itu asyaddu qurban, paling dekat posisinya dengan Allah. Kapan? Wa huwa sajidun, yaitu ketika ia sedang sujud. Karena sujud adalah bentuk posisi sempurna ketunduk patuhan kita kepada Allah. Kita boleh berdiri di depan siapapun, tapi nggak boleh sujud kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dan ketika orang sedang sujud, itu merupakan posisi paling dekat ia dengan Allah. Apa pesan Nabi? Fa'akthiru ad-du'a, perbanyaklah dalam sujud itu doa. Di samping kita membaca subhana rabbiyal a'la atau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, tambah lagi yang lain. Allahumma ighfirli, misalnya Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu minni antal muqaddim wa antal muakhir. Ya Allah, ampunilah dosaku yang lalu,
yang baru saja aku lakukan, yang kulakukan secara sembunyi-sembunyi, secara terang-terangan, dosa yang kulakukan secara berlebihan, dan engkau lebih mengetahui tentang dosaku daripada aku. Kau yang mendahulukan, yang mengakhirkan. Banyak dulu baca doa. Allahumma ighfir li ma madha min dhunubi wa asimni fima baqi. Ya Allah, ampuni dosaku yang lalu, jaga diriku dari kemungkinan dosa di waktu yang akan datang. Minta kepada Allah. Oleh karena itu Nabi SAW pernah bertanya kepada satu di antara sahabat Nabi, seraya mengatakan, kaifa taqulu fi shalah, apa yang engkau baca di dalam salatmu? Maksudnya apa yang kau minta kepada Allah di dalam salatmu? Nah, ini juga mengisyaratkan bahwa berdoa dalam salat lebih utama. Walaupun tidak terhalang untuk doa kapanpun di luar salat, nggak ada masalah, tapi paling utama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim jelaskan dalam kitab Zadul Ma'ad, doa yang paling utama ketika kita sholat. Maka Rasulullah bertanya kepada seorang sahabat itu, kaifa taqulu fi shalah, bagaimana apa yang kau baca, apa yang kau minta dalam salatmu itu? Sahabat Nabi mengatakan, atasyahhadu wa aqulu, di ujung salatku ya Rasulullah aku membaca tasyahud, kemudian aku mengucapkan, Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Jadi ada beberapa riwayat ketika sujud atau di ujung salat sebelum salam bisa kita doa di situ. Seperti pesan Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Ya Mu'ad, kata Nabi, usika alla tada'anna dubura kulli salatin antakula. Wahai Mu'ad, aku berpesan kepadamu, hendaknya engkau tidak meninggalkan untuk membaca doa. Kapan? Dubura kulli salah. Walaupun ada khilaf di antara ulama, tapi pendapat yang rajih, dubura kulli salat itu artinya ujung salat. Membaca tahiyat, membaca tasyahud, membaca salawat sebelum salam yang merupakan ujung salat itu, di situ baca doa. Nabi sebut dengan istilah dubura kulli salah, ujung setiap salat sebelum ditutup dengan salam. Ucapkan, kata Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa mengingatmu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya ibadah. Jadi dalam sujud atau di ujung salat. Hadis ini menjelaskan di ujung salat. Laki-laki tadi mengatakan atasyahhadu, aku membaca tasyahud, kemudian aku mengucapkan Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga, wa a'udzu bika minan nar, dan aku pun berlindung kepadamu dari azab neraka. Itu yang dia minta. Ama inni la uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'ad. Walaupun tentu doaku itu tidak sebaik dan sesempurna doamu ya Rasulullah, dan tidak pula doanya Mu'ad yakni bin Jabal, tapi itu yang aku minta kepada Allah, minta surga dan jauh dari neraka. Rasulullah mengatakan haulaha nudandinu, memang seputar itulah kita meski mengulang-ulang permintaan. Jadi kita harus mengulang-ulang permintaan kalimat ini. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Atau dengan kalimat yang biasa kita ucapkan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Diucap doa dengan lisan, hati mengerti, faham yang kita minta itu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka, ya Allah, kami meminta padamu ridhamu,
Berarti yang kita lakukan hanya apa yang Allah ridhoi. Bagaimana mungkin kita mengucapkan nas'aluka ridhaka sementara ucapan kita, perbuatan kita Allah benci? Ya, harus sinkron. Harus paham yang kita minta itu apa. Minta ridha Allah berarti apapun ucapan kita, perbuatan kita merupakan perwujudan harapan kita untuk diridhai oleh Allah. Wal jannah, dan aku mohon surgamu ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari murkamu, dari kebencianmu. Artinya jangan melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, ini menarik untuk kita cermati. Nabi mengatakan, innallaha yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasan. 3 yang Allah ridho atas kalian, 3 Allah benci dari kalian. Masya Allah. Ada 3 yang Allah ridho kalau itu kita lakukan. Ada 3 yang Allah benci kalau itu kita lakukan. Apa yang Allah ridho dari kita bila kita lakukan? Yang pertama kata Nabi, anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah, yaitu engkau hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Pastikan kita mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Qaulan wa fi'lan wa i'tiqadan, apakah berupa ucapan, perbuatan atau keyakinan. Pastikan mentauhidkan Allah. Allah pasti ridho. Yang kedua yang Allah ridho adalah wa ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian selalu berpegang teguh kepada tali Allah. Apa itu tali Allah? Al-Quran. Karena dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Nabi SAW mengatakan, kitabullahi hablun mamdudun minas sama ilal ardi. Kitab Allah, yakni Al-Quran itu merupakan tali, hablun, tali, mamdudun, yang terjulur dari langit ke bumi. Tali itulah yang kita diperintahkan memegang kuat. Ini Al-Quran. Sama dengan firman Allah surat apa? Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Perintah Allah, al-amru bil i'tisam, perintah memegang kuat. Apa? Tali Allah itu. Dan jangan bercerai-berai. Ya. Kalau ada perbedaan pendapat, cari titik temu. Kalau sudah ketemu pendapat, jangan cari titik pisah. Tetap kita sepakat atas kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Harus begitu caranya. Jangan suka berbantah-bantahan. Tafarruq namanya. Memang awalnya terjadi tafarruqul ara', perbedaan pendapat. Lama-lama terjadi tafarruqul qulub, hati pun bercerai-berai. Jadi perbedaan pendapat tidak seyogyanya membuat hati ini tercerai-berai. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita. Beliau mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Masya Allah, saya akan mengantarkan, membimbing seseorang untuk menempati istana yang megah untuknya. Di mana? Fi rabadil jannah. Sa'usaimin rahimahullah ta'ala mengatakan rabadul jannah itu maknanya torfuha, di tepi surga. Nabi akan mengantarkan seseorang untuk menempati istana megah untuknya di tepi surga. Siapa orang itu? Rasulullah mengatakan, liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan, yaitu orang yang meninggalkan mira'. Mira' itu jidal. Apa itu jidal? Perdebatan, bantah-bantahan. Wa in kana muhiqqan, walaupun ia mampu menunjukkan hujjah, benarnya pendapat orang itu, dia bisa tunjukkan dalilnya, tapi dia nggak mau berdebat. Itu jaminannya. Mungkin anda berpikir, Ustaz, saya nggak mau di pinggir surga, pinggirnya di tengah-tengah surga. Boleh.
Tadi kan di pinggir surga ini, saya nggak mau di pinggir, mau di tengah. Boleh. Dengarkan ucapan Nabi SAW. Wa bi baitin fi wasatil jannah. Aku antarkan orang menempati istana untuknya di tengah-tengah surga. Antum pilih mana? Mau di pinggir atau di tengah? Siapa yang Nabi antarkan ke tengah surga istananya itu? Rasulullah mengatakan, liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan, yaitu orang yang meninggalkan kebohongan walaupun sekedar bercanda. Masya Allah, kalau diingatkan kenapa bohong, kan bercanda. Jangan berdusta. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, innal kadhiba la yasluhu minhu jiddun wala hazlun. Ini kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya kebohongan itu tidak dibenarkan, apakah bercanda atau serius. In syi'tum faqra'u, kalau mau kalian baca firman Allah ini, kata Abdullah bin Mas'ud. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian orang yang jujur. Apa kalian dapatkan rukhsah, keringanan dalam ayat ini orang boleh berbohong? Tidak ada, kata Abdullah. Jadi Al-Quran kita pegang kuat, bukan sekedar mushaf yang kita pegang, tapi kita amalkan apa yang pun Allah perintahkan dalam Al-Quran. Kita tinggalkan apa yang Allah larang dalam Al-Quran. Itu namanya i'tisam. Allah ridho kepada kita. Yang ketiga Allah ridho kita adalah wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Allah ridho bila kita senang menasihati orang yang Allah memberikan kekuasaan untuk mengurus urusan kita, pemimpin kita. Nasihati pemimpin itu, dia hanyalah manusia. Tiga yang Allah benci kata Nabi. Pertama, wa yaqra'u lakum qila wa qala. Allah benci kalau kita suka mengatakan katanya dan katanya, al-qil wal qal. Nggak boleh. Setiap apa yang kita ucapkan harus kita tasabbut, harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Pastikan itu benar. Jangan katanya saya pernah mendengar demikian. Harus kita tasabbut, harus hati-hati. Ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ketika menjelaskan firman Allah surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, dan jangan kamu mengikuti apapun yang tanpa kamu memiliki ilmu tentang hal itu. Jadi ikut-ikutan itu nggak boleh. Ucapan, perbuatan kalau dasarnya taklid itu dilarang, Allah melarang. Surat Al-Isra 36 tadi, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, jangan engkau mengikuti sesuatu yang kau tidak memiliki ilmu tentang hal itu. Syekh Abdurrahman mengatakan bal tasabbat fi kulli ma taqulu wa taf'aluhu, tetapi engkau mesti memastikan, kau mesti pastikan setiap ucapan perbuatan itu benar berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya. Kenapa? Beliau mengatakan sebab engkau jangan mengira bahwa ucapanmu, perbuatanmu akan hilang begitu saja. Tidak. Apapun yang kau ucapkan, yang kau lakukan, imma laka wa imma alaika, bisa menguntungkan dan atau merugikanmu. Ucapan perbuatanmu bisa menyelamatkan dan atau mencelakakanmu. Maka jangan dibiasakan qila wa qala, katanya. Itu Allah benci kata Nabi. Qila wa qal. Yang kedua yang Allah benci adalah wa kathratus soal, banyak bertanya untuk menimbulkan kegaduhan, keributan, pertentangan. Bertanya itu karena kita tidak paham supaya paham, bukan untuk menentang sesuatu yang kita tahu itu benar. Maka Rasulullah ingatkan kita, innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya apa yang menyebabkan dibinasakan Allah sebelum kalian dahulu adalah
kathratu su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, karena mereka banyak bertanya untuk menentang para nabi. Ya. Bukan berarti nggak boleh bertanya. Allah perintah kita bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita nggak tahu, tanyakan. Rasul pun perintah kita bertanya, ala sa'alu idh lam ya'lamu. Mengapa mereka tidak bertanya, kata Nabi, tentang sesuatu yang mereka tidak tahu? Boleh bertanya, tapi kalau dijelaskan dalilnya, ini ayatnya begini penjelasan tafsirnya, ini hadis begini penjelasannya, kita mencoba memahami, bukan untuk menyelisihi. Itu Allah benci kasratus soal seperti itu. Yang ketiga yang Allah benci adalah wa idha'atul mal, dan menghambur-hamburkan harta. Maka belanjakan harta yang Allah anugerahkan untuk kita sesuatu yang bermanfaat, ya, bukan dihambur-hambur atau sesuatu yang tidak berguna. Ikhwani fillah, kita lanjutkan. Kenapa yang mesti diulang-ulang adalah minta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka? Karena memang target pencapaian seorang muslim adalah itu. Ukuran keberhasilan seorang muslim adalah itu, bukan dunia ukurannya itu. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185 begitu jelas Allah sampaikan. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup bernyawa akan mati, itu pasti. Yang kedua kata Allah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, sesungguhnya balasan amal-amalmu itu nanti akan disempurnakan Allah untukmu kapan? Di hari kiamat. Maka kiamat merupakan apa? Yaumuddin, hari pembalasan, yaumul jaza, hari setiap orang diberi Allah balasan atas amalnya. Dunia sekarang darul ibtila, tempat Allah menguji kita dengan perintah-perintah, dengan larangan-larangan, ujian semua. Allah kemudian mengatakan apa? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan, dihindarkan oleh Allah dari azab neraka, dari jahanam, wa udkhilal jannah, lihat kalimatnya, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, bukan masuk dengan sendirinya. Zuhziha itu artinya ub'ida, dijauhkan oleh Allah dari neraka, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Faqad faza, sungguh ialah orang yang beruntung. Jadi keberuntungan, keberhasilan ini yang mesti dicapai. Sehingga ada ucapan seorang ulama yang mengatakan, la yashba'ul mu'minu min khairin hatta muntahahul jannah. Orang beriman itu tidak akan pernah puas terhadap kebaikan-kebaikan yang dikerjakannya itu sebanyak apapun, nggak pernah puas. Sebab kalau puas berhenti, dia nggak pernah puas. Sampai kapan? Hatta muntahahul jannah, sampai akhir perjalanannya adalah surga. Allah kemudian mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan. Ghurur artinya yang menipu. Allah sebutkan dunia itu penipu. Coba tengok surat Fatir ayat yang kelima, sama bunyinya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Kematian benar, kebangkitan di akhirat benar, surga benar, neraka benar. Allah mengatakan apa? Inna wa'dallahi haq,
janji Allah itu benar. Apa pesan Allah kemudian? Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka kalian jangan tertipu, terpedaya oleh kehidupan dunia. Itu firman Allah. Ikhwani fillah, ketika amal itu merupakan sebab dengannya kita masuk surga, jauh dari neraka, pernahkah kita merenung bagaimana seandainya amal-amal kita itu tidak cukup untuk mengantarkan kita ke surga? Pernah Bapak berpikir seperti itu? Saya sih sholat setiap hari, ibadah, berbuat baik, namun kalau sekiranya, dan Allah yang Maha tahu, amal-amal kita itu nggak cukup untuk mengantarkan kita ke surga, bagaimana? Kalau Bapak dalam perjalanan kehabisan ongkos, gak cukup uang, bisa telepon minta dikirim uang atau minjem teman dan sebagainya, tapi amal kita gak cukup, bagaimana Pak? Gak sempurna itu, sehingga gak cukup mampu mengantarkan kita ke surga. Apa yang terjadi kalau udah demikian? Andai pertanyaan itu kita munculkan dan tentu membuat gelisah hati kita, iya ya, kira-kira ibadah itu sempurna nggak ya, cukup nggak ya? Andai pertanyaan itu kita munculkan, ada jawaban yang kita temukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu riwayat yang diterima dari Ummi Salamah, dari Ibrahim bin Mahdi As-Sulami radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayatnya dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya, hadis nomor 3093. Ibrahim ibn Mahdi radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah mengatakan, innal abda idza sabaqat lahu manzilatun minallah lam yablugha bi'amalihi. Kata Nabi, sesungguhnya apabila seorang hamba Allah telah ditetapkan untuknya oleh Allah manzilah, tempat yang mulia untuknya di sisi Allah. Karena di hadis lain Rasulullah mengatakan, ma minkum min ahadin, kata Nabi, tidak seorang pun di antara kalian illa waqad kutiba maq'adu minal jannati wa minan nar. Tidak seorang pun di antara kalian melainkan sudah Allah tetapkan tempat kembalinya nanti di akhirat, di surga kah atau di neraka. Sudah muqaddar semua, sudah Allah takdirkan semua. Macam kita ini sudah ada takdirnya, ahli surga ahli neraka sudah muqaddar semua. Kalau gitu syukur Ustaz, saya ahli ibadah, berarti ahli surga. Belum tentu. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, inna rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah fima yabtulin nas. Sesungguhnya ada orang yang beramal amalan ahli surga, taat ibadah kepada Allah, banyak amal saleh yang nampak di mata manusia, fa innahu min ahli nar, tapi sesungguhnya ahli neraka. Wa ya'malu ar-rajulu bi'amali ahli nar fima yabdulin nas, dan ada pula orang yang beramal amalan ahli neraka yang nampak di mata manusia, maksiat ini kelakuan orang ini, banyak berbuat dosa yang nampak di mata kita manusia, fa innahu min ahli jannah, tapi sesungguhnya ahli syurga. Kenapa? Rasul mengatakan, fa innal a'mala bil khawatim, karena amal itu ditentukan pada akhir kehidupan manusia itu, sehingga kita sering menyebut istilah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Apabila, kata Nabi, seseorang Allah tempatkan, takdirkan di tempat mulia di sini, di surga, lam yablugha bi'amali. Anda perhatikan,
Namun amal-amal orang itu tidak cukup mengantarkannya ke surga. Takdirnya masuk surga, cuman amalnya nggak cukup untuk mengantarkannya ke surga. Artinya kenikmatan surga itu hanya bisa didapatkan dengan amal. Amal. Coba lihat ujung surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang mengharap pertemuannya dengan Allah Rabbnya dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah, dalam keadaan mulia dan Allah muliakan orang itu, di surga ditempatkan. Apa perintah Allah? Falyamal amalan solihah, beramal solehlah. Nah, permasalahan kalau amal soleh kita nggak cukup mengantarkan surga, apa yang terjadi? Ini hadis. Falam yablugha bi'amalihi, hanya amal-amal orang itu tidak cukup mengantarkannya ke surga. Coba Bapak orang, kira-kira amal Bapak cukup nggak untuk mengantarkan ke surga? Andai kita merasa wallahu alam kayaknya nggak cukup deh, salat begini bentuknya rupanya deh, ya terlambat, nggak khusyuk, macam-macam. Rahmat Allah untuk kita hamba-hambanya, andai itu terjadi pada diri kita, Rasulullah mengatakan ibtalahullahu fi jasadihi wa malihi wa waladihi. Kalau orang takdirnya masuk surga, amalnya nggak cukup mengantarkan ke surga, maka kata Nabi, Allah akan memberikan ujian untuk orang itu, diberi bala, ditimpa musibah yang berkaitan dengan tubuhnya, mungkin penyakit macam-macam menimpa kita. Wa malihi, bala musibah berupa hilangnya harta dari orang itu. Au fi walid, atau dengan anak-anak dicintainya, anaknya sakit kemudian meninggal. Fasabbarahullahu 'alaiha, dan Allah memberikan kesabaran untuk orang itu dengan musibah itu tadi, sakit, harta hilang, usaha bangkrut, anak macam-macam, dan Allah beri dia kesabaran atas musibah-musibah itu, hatta yublighahu al-manzilata allati sabaqat lahu, maka dengan cobaan, ujian, musibah itu tadi yang ia sabar atas musibah itu, Allah pun antarkan ia ke tempat Allah targetkan untuknya. Andai kita paham hadis ini, perlu dan pantaskah kita mengeluh ketika kena musibah? Yang sakitkah, yang kurang hartakah, atau orang kita cintai meninggal, kita mengeluh dan bersedih? Andai itu merupakan cara Allah untuk menyempurnakan apa? Amal-amal kita yang kurang itu? Tentu tidak. Maka minta kepada Allah, jangan gak diuji, minta Allah diberi sifat sabar. Jadi ujian tadi merupakan penyempurnaan amal kita yang kurang. Ya Allah, saya kok sakit ya, padahal rajin ibadah. Ya mungkin ibadah kita nggak sempurna, itu cara Allah, kata Nabi. Minta kepada Allah sifat sabar. Mari kita perhatikan hadis yang lain. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, hadis nomor 16.388. Hadis ini riwayatnya diterima dari Ummi Salamah radhiyallahu anha. Ummi Salamah pernah berkata, atani Abu Salamah yauman min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari suamiku, kata Ummu Salamah, yaitu Abu Salamah, datang menemui aku sekembali ia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepadaku Abu Salamah mengatakan, laqad sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qawlan fasurirtu bih. Ummu Salamah, sungguh aku tadi mendengar satu kalimat yang diucap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu membuat senang hatiku, gembira hatiku.
Bapak pernah nggak gitu habis ngaji begini pulang ketemu istri, nah, Ma tahu nggak tadi di masjid mengkaji bapak-bapak, masya Allah, saya senang dibacakan ayat, dijelaskan ayat, saya jadi senang gitu. Disampaikan hadis, saya senang. Pernah gitu Pak? Pernah begitu nggak sama istrinya? Kan nggak ikut ngaji istri di rumah. Ustadz, istri saya mah nggak butuh itu, butuh duit. Itu repotnya ya Pak ya. Dikasih ilmu nggak mau dia. Apa yang diucap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalimat yang membuat senang hati Abu Salamah itu. Rasulullah mengucapkan, la yusibu ahadan minal muslimina musibatun. Tidak seorang pun di antara kaum muslimin yang tertimpa suatu musibah, apapun musibah itu. Saya sering menjelaskan, kalau isim itu disebut secara nakiroh, bukan ma'rifah, nggak pakai alif lam. Ya, la yusibu ahadan minal muslimina musibatun, bukan al musibatu, kan begitu hadisnya. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah meliputi semua jenis musibah. Ya, apapun musibah itu umum, asal menimpa seorang muslim, kata Nabi, fayastarji'u, kemudian dia beristirja. Apa itu istirja? Itu mengucap kalimat yang Allah ridhoi kalau kita kena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu diucap lisan, hati mengerti, menyadari bahwa musibah apapun menimpa kita itu mutlak karena kehendak ketentuan Allah. Dari itu dia terima dengan yang terjadi itu. Surat At-Taghabun ayat 11, Allah berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak satu musibah pun yang menimpa siapapun kecuali dengan izin Allah. Ibnu Abbas mengatakan, ai bimasyiati wa qadarihi, dengan kehendak dan ketentuan Allah. Apa mungkin kita bisa menghindari musibah? Rasulullah mengatakan, ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, kata Nabi. Apabila Allah takdirkan, tetapkan musibah menimpa dirimu, tidak akan luput darimu, pasti kena. Dan musibah yang tidak Allah takdirkan menimpamu tidak akan mengenaimu. Jadi lisan mengucap, hati mengerti. Itu kalimat istirja, ditambah dengan kalimat Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, beri aku pahala dengan sabarku terhadap musibahku ini, dan beri aku ganti yang lebih baik ya Allah. Minta apa? Ganti lebih baik dan penghilang dari kita. Kalau itu kita ucap dan kita yakini, apa janji Nabi? Illa ajarahullahu biha, melainkan Allah pasti memberi untuknya pahala dengan sabarnya menghadapi musibah itu. Yang kedua, wa akhlafahullahu khairan minha, dan Allah ganti lebih baik dari yang hilang darinya. Oleh Ummu Salamah ini doa dihafal dengan baik. Maka ketika suaminya Abu Salamah wafat tahun 3 Hijriah, mungkin dengan derain air mata, sedih di hati dirasa, lisan langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kami hanyalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Ya Allah, beri aku pahala dengan sabarku dalam musibah ini, dan beri aku ganti lebih baik. Ketika mengucap kalimat terakhir ini, wa akhlif li khairan minha, beri aku ganti lebih baik, baru tersentak Ummu Salamah, kaget, muncul di hatinya pertanyaan, min aina li khairun min Abi Salamah, bagaimana mungkin ada laki-laki lebih baik daripada Abu Salamah? Nggak ada. Jadi muncul tanda tanya, mana ada seorang laki lebih baik daripada Abu Salamah suami? Nggak ada. Inilah perempuan yang salihah. Coba perhatikan kalimatnya, jangan salah.
min aina li khairun min Abi Salamah, mana ada laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah. Ingat, lebih baik, bukan lebih tampan. Apa artinya? Mungkin banyak laki-laki lebih tampan dari suaminya, tapi ingat, yang tampan belum tentu baik, dan yang baik gak meski tampan, gitu loh. Syukur-syukur tampan rupa, baik hatinya, sempurna. Udahlah kagak tampan, kagak baik, apa yang dipilih oleh perempuan kalau begitu laki-laki? Ya kan? Ini perempuan yang salihah, nggak melihat laki-laki lebih baik daripada suaminya. Maka dia mengatakan min aina li khairun min Abi Salamah. Kenapa tadi saya mengucapkan wa khluf li khairan minha? Apa mungkin ada laki lebih baik dari suamiku? Nggak ada. Masya Allah, hebat ya perempuan yang terlanjur cinta sama suami itu. Nggak ada lebih baik dari suaminya. Lebih kaya? Mungkin banyak, ya dah. Lebih apa lagi? Banyak. Lebih baik? Nggak ada. Pengalaman hidup bersama suami itu begitu indahnya, seolah nggak tergantikan. Dilewati hari-hari sepeninggal Abu Salamah dengan kesedihan. Masa iddah itu dilalui 4 bulan 10 hari. Setelah berakhir masa iddah Ummu Salamah 4 bulan 10 hari, datang Rasulullah ke rumah Ummu Salamah melihat kedatangan Nabi, karena waktu itu Ummu Salamah sedang mencuci kulit hewan untuk dibersihkan, untuk disama, kotor tangan beliau. Lihat Rasulullah datang, dibersihkan tangannya, dicuci bersih, dihamparkan alas duduk untuk Nabi SAW. Dipersilakan masuk ke rumah Ummu Salamah. Saat itulah Rasulullah menyampaikan hasrat dan niatan untuk meminang Ummu Salamah. Langsung dipinang oleh Rasulullah. Apa Ummu Salamah langsung menerima? Langsung menerima? Tidak. Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, ma ana bikuf'in lak. Wahai Rasulullah, siapalah aku ini? Tak pantaslah kau persunting diriku. Ma bi in la takun laka ruhbah. Sungguh, andai engkau tidak mengatakan itu kepadaku ya Rasulullah, aku tidak pernah memikirkan hal itu. Innama ana imra'atun fiyya ghairatun syadidah. Wahai Rasulullah, aku adalah seorang wanita yang mempunyai sifat sangat amat cemburu. Wa akhafu an tara minni syai'an fayu'adzibuni Allahu bih. Aku khawatir ya Rasulullah, andai kau persunting diriku menjadi istrimu, suatu ketika kau lihat dariku sesuatu yang kau benci, aku takut Allah mengadab aku karena apa yang kau benci dariku itu. Wa ana imra'atun qad dakhaltu fi sinni, dan aku seorang wanita yang sudah tak lagi muda usia ya Rasulullah, tak lagi muda usia. Wa ana dhu'iyal, dan aku punya anak-anak dengan suamiku ya Rasulullah. Nah, antum adzan dulu, nanti kita tambah sedikit keterangan sebelum salat Isya. Ya, silakan adzan. Ikhwani fillah, kita tambah sedikit keterangan sebelum kita salat Isya. Jadi mendengar khitbah atau pinangan Rasulullah itu, Ummu Salamah mengatakan apa tadi? Ya Rasulullah, ma bi in la takun bika ruhbatun. Wahai Rasulullah, tidak pantas dan tidak tepat kiranya aku kau persunting ya Rasulullah. Ma ana laka bikuf'in, ma bi in la takun laka ruhbah fiyah. Andai kau tidak mengucapkan kalimat itu ya Rasulullah, kau sampaikan hasratmu itu ya Rasulullah, aku tidak pernah memikirkan hal itu. Walakin imra'atun fiyya ghairatun syadidah. Aku seorang wanita yang sangat-sangat pencemburu. Wa akhafu an tara minni syai'an takrahu fayu'adzibuni Allah bih.
dan aku khawatir kalau engkau melihat sesuatu yang engkau benci dariku ya Rasulullah, karena itu Allah akan menyiksa diriku. Wa anna imra'atun qad dakhaltu fi sinnin, aku wanita yang tak lagi muda usia ya Rasulullah. Wa ana dhu iyal, dan aku punya anak-anak dari suamiku. Apa Rasulullah menjawab? Beliau mengatakan, amma ma dzakarti minal ghirati fayudhibu Allahu anki. Adapun apa yang kau bilang Ummu Salamah tentang sifatmu yang pecemburu tadi, semoga Allah segera hilangkan itu dari hatimu. Wa amma ma dzakarti minas sinni, adapun yang kau katakan bahwa kau tak muda lagi usiamu, fa inni qad asabani ma asabaki, aku pun sesungguhnya tak lagi muda usiaku wahai Ummu Salamah. Wa amma ma dzakarti minal iyal, dan apa yang kau sebutkan tentang anak-anakmu, fa'iyali, maka mereka itu pun nanti menjadi anak-anakku. Apa yang kita ambil pelajaran? Cinta itu memang mengharuskan orang untuk mengakselerasikan perasaan, menyamakan rasa. Kau nggak muda sama aku juga nggak muda, kau udah tua, ya anakmu nanti anakku, begitu. Jangan maunya ama emaknya, anaknya nggak mau, jangan. Kan banyak laki-laki begitu, demen sama perempuan itu, padahal dia punya anak, dia janda. Tengok anak-anaknya, anaknya 4, nah, siap nggak mengcover kebutuhan anak 4 itu? Ya, Masya Allah. Akhirnya Ummu Salamah mengatakan, salamtu ya Rasul, aku pasrah ya Rasul, aku terima. Setelah dinikahi Nabi SAW, Ummu Salamah itu apa beliau mengucapkan? Faqad abdalani Allahu khairan min Abi Salamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah telah mengganti untukku seorang suami yang jauh lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa? Rasulullah. Inilah Ummu Salamah, inilah kesabaran dalam menghadapi musibah. Dan banyak contoh-contoh seperti itu. Ini kan contoh yang kita baca dalam hadis ini. Jadi selama kita kena musibah, sabar, istirja, membaca doa tadi, Allah pasti beri pahala dan Allah beri ganti. Makanya kalau itu merupakan cara Allah untuk menambah kebaikan, kenapa kita harus bersedih? Amal kita nggak cukup untuk mengantar surga. Allah kita memberi kita bala ujian yang memang cukup menyita perasaan kita, hati kita sedih karenanya. Mintalah kepada Allah sabar dalam musibah itu. Husnudzon dengan Allah itu cara Allah untuk menambah amal-amal kita, maka nggak akan sedih. Semuanya dipasrahkan kepada Allah. Ya, ikhwani fillah, jazakumullah. Ini yang kita antarkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesabaran ya. Ingat, sabar bukan hanya kena musibah, Pak. Ada 3 sabar. As-sabru fit ta'ah, sabar untuk senantiasa taat kepada Allah. Yang kedua, as-sabru anil ma'siyati, sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan, karena nafsu kita selalu mendorong untuk berbuat maksiat, tahan. Yang ketiga, as-sabru indal musibati, sabar ketika menghadapi musibah. Caranya, sadarkan diri kita, ini mungkin cara Allah, kehendak Allah untuk menambah amal-amal saya yang kurang, untuk bisa mengantarkan ke surga. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan